Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, itu adalah ungkapan Yesus untuk menegaskan betapa pentingnya berdoa tanpa jemu dan tanpa jenuh. Doa adalah salah satu ekspresi dan bukti dari orang itu sungguh-sungguh beriman. Tidak bisa kita mengatakan diri sebagai kaum beriman kalau tidak pernah berdoa. Sebaliknya, biar kita terus berdoa, tapi kalau tidak punya iman dan berdoa atas dasar iman juga tidak ada gunanya. Mungkin contoh tentang doa seorang Farisi dan seorang pemungut cukai atau orang berdosa di bait Allah yang pernah dicontohkan oleh Yesus menjadi contoh. Orang Farisi berdoa untuk membenarkan diri. "Tuhan, saya tidak seperti dia, tidak seperti mereka, begini dan begitu. Saya buat baik semua." Lalu tiba-tiba orang berdosa datang berdoa tanpa mengucapkan kata, cuma mengatakan, "Tuhan, aku ini orang berdosa, tidak suci seperti dia." Yesus bilang apa? Inilah doa yang diterima oleh Allah. Dan memang ciri orang beriman adalah dia yang berdoa karena dia menemukan dirinya lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa. Dan memang kalau kita tidak pernah menemukan diri sebagai orang lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa, tidak akan membuat kita bergairah dan pingin untuk berdoa. Karena berdoa adalah jawaban terbaik ketika kita sudah tidak mampu lagi menghadapi sebuah kenyataan yang memang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan manusia dan dunia. Yesus sendiri tak pernah jemu berdoa, padahal ia Tuhan. Dan ia juga mengajarkan para muridnya untuk jangan sampai berhenti berdoa. Karena doa adalah mesin orang beriman. Dan orang beriman adalah orang yang bukan hidup tanpa masalah, tetapi bahkan sebaliknya, semakin beriman kita akan semakin dihadapkan dengan banyak masalah dan tantangan. Tapi ketika kita menaruh semuanya itu dalam iman dan coba menghadapi semuanya dengan iman dan dalam doa, Tuhan akan memberikan kita sebuah solusi yang tak dapat diberikan oleh dunia, kekuatan ekstra yang tidak dapat dimiliki oleh dunia.
Jadi doa adalah jawaban atas ketika kita tidak mampu menghadapi sesuatu, kita bisa menjawabinya dengan doa. Dan doa adalah ekspresi iman yang paling dalam. Doa dan iman seperti mobil dan bensin yang harus berjalan bersama, atau seperti dua sisi mata uang yang baru berarti kalau keduanya dipakai. Maka kita menjadi orang beriman tanpa doa itu bohong. Dan menjadi pendoa tanpa beriman itu juga palsu. Banyak orang yang menganggap diri pendoa karena masuk dalam kelompok doa. Tapi apakah betul karena iman? Di bagian Injil, di bagian akhir Yesus bilang, ketika anak manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Nah, coba kita mencari yang dimaksudkan oleh Yesus dengan iman itu apa? Iman selalu diartikan sebagai jawaban kita untuk mengakui bahwa ada Tuhan. Jawaban kita untuk mengakui bahwa ada Tuhan. Dan orang tidak bisa melihat seberapa banyak atau seberapa dalam iman orang untuk mengakui Tuhan. Tetapi kita bisa menilai dari apa yang diekspresikan sebagai perwujudan iman. Maka menurut kitab suci atau bacaan-bacaan suci pada hari ini, setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa dijadikan sebuah standar penilaian untuk orang betul punya iman atau tidak. Pertama, doa. Kalau tidak pernah berdoa, bagaimana bisa mengatakan itu orang beriman? Beriman Katolik utamanya adalah misa. Bagaimana kita bisa mengatakan ia seorang beriman Katolik kalau tidak pernah misa? Yang kedua, karakter dan tingkah laku. Seorang betul beriman kalau dalam karakter dan tingkah laku ia menampakkan kelembutan, ia menampakkan cinta kasih. Maka kata-kata Santo Yosafat mungkin baik untuk kita maknai ketika ia muncul sebagai seorang figur yang memperjuangkan untuk mempersatukan kembali gereja Eropa Timur dan Eropa Barat. Ia berhadapan dengan gaya arkais dari kaum ortodoks di Rusia yang memang berjuang untuk membenarkan diri dengan gaya kekerasan, tipu muslihat dan fitnah. Untuk mencemarkan gereja Katolik Roma, mereka memakai gaya kekerasan, tipu muslihat dan fitnah. Maka begitu Santo Yosafat datang, dia mengatakan bahwa kebenaran dan cinta kasih Kristiani tidak ditemukan dan tidak bisa ditumbuh kembangkan melalui cara-cara kekerasan, tipu muslihat dan fitnah. Mungkin kita perlu cross check di dalam diri kita, di dalam hidup menggereja kita. Apakah kita hidup mengekspresikan iman? Kalau betul kita beriman, maka kita tidak memakai cara-cara kekerasan untuk protes, apalagi tipu muslihat, apalagi fitnah. Kalau kita menjadi orang Katolik yang rajin memfitnah orang lain, apalagi memfitnah Romo, ya, benarkah itu beriman? Itu sama sekali tidak mengekspresikan iman yang benar. Itu murni ekspresi gaya setan dan iblis. Kalau hidup hanya untuk mencerca, mencaci maki, menipu dan memfitnah orang lain, itu tidak mencirikan iman Kristiani. Karena iman Kristiani dicirikan oleh perjuangan untuk kebenaran dengan cinta kasih. Sehingga sering ada orang mengistilahkan kita orang Katolik itu lembut dalam cara tetapi tegas dalam prinsip. Dan memang harus begitu. Kalau tidak tegas dalam prinsip, maka kita akan gampang diprotes dan dipermainkan. Tapi kita juga punya cara yang lembut untuk menghadapi itu. Dan inilah yang dipakai oleh Santo Yosafat di Rusia. Ia tegas dan prinsip untuk membela ajaran Katolik Roma yang benar. Dan ia berani menghadapi segala macam bentuk kekerasan, tipu muslihat dan fitnahan gereja ortodoks yang ada di sana, yang kemudian membuat dia akhirnya tidak disukai oleh orang-orang di situ, dibenci, dan memang akhirnya dia dibunuh saking orang jengkel dengan perjuangannya. Tapi dia tidak takut. Kenapa? Dia berjuang untuk kebenaran dan cinta kasih yang benar dalam gereja.
Ketika satu kali orang datang untuk mengeroyok dia keluar. Dia mengatakan, inikah kamu yang mau membunuh saya? Saya tidak pernah takut demi kebenaran dan cinta kasih. Bapak Ibu, itulah ekspresi iman yang benar. Ketika dalam karakter dan perilaku kita tidak memakai cara-cara kekerasan, tidak memakai gaya tipu muslihat, karena itu gayanya setan, dan tidak memfitnah. Cross check ke dalam pribadi. Kalau kita betul orang beriman Katolik, apakah kita tidak memfitnah orang? Apakah kita tidak menipu orang? Apakah kita tidak memakai gaya kekerasan? Kita selalu diajak dan diajarkan oleh Yesus untuk memakai kelembutan dan cinta menghadapi siapapun. Bahkan Yesus bilang, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Dan ini adalah kekuatan doa. Dan memang doa sangat kuat untuk mengubah kita dan orang. Sesuatu yang ditampilkan oleh seorang janda yang datang meminta kepada hakim yang lalim, dan akhirnya ia luluh, ia menyerah. Ia harus mendengarkan seorang janda itu. Hal yang ketiga, ekspresi iman yang benar adalah ketika kita berlaku baik dan santun kepada orang-orang asing. Dalam bacaan pertama, Santo Paulus memang menulis bahwa ekspresi iman yang benar adalah ketika kita menghargai orang asing. Pertanyaannya, siapakah orang asing? Kalau merujuk pada kitab suci, kita semua ini orang asing di dunia ini, tidak ada tuan tanah, karena kita itu hidup sementara di dunia. Tapi kalau dilihat dalam konteks geografis atau juga kependudukan, maka orang asing itu begini. Ketika saya datang ke Jembrana, tapi saya berasal dari Flores, saya orang asing di sini. Dalam arti tertentu. Tidak bisa saya angkuh dan sombong untuk mengatakan sesuatu saya lebih hebat daripada orang Bali asli di sini. Sebagai orang Katolik, tentu saya harus punya rasa respek kepada orang Katolik Jembrana yang memang mempunyai tanah ini. Kita dari Flores itu cuma perantau, mestinya tahu diri, gak usah berlagak sombong dan angkuh. Syukur orang menghargai kita, jangan berlagak melebihi orang yang sudah bersopan santun dengan kita. Karena hidup di Bali itu kan punya prinsip, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Tapi saya pikir Yesus memakai falsafah itu. Ia pergi ke setiap tempat, menyapa orang di sana, santun dengan orang di sana. Hal yang kemudian ditunjukkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Ketika datang ke Indonesia, ia tetap santun. Pertama turun dari pesawat, ia mengecup atau mencium bumi Indonesia. Sebuah bukti betapa ia sangat mencintai tanah dan negeri ini. Marilah kita melihat dan mencoba menata hidup beriman kita dengan benar, daripada berlabel orang beriman Katolik tapi tingkah laku tidak menunjukkan kasih dan kebenaran. Kita berdoa untuk mereka yang angkuh, untuk mereka yang berlagak hebat, untuk mereka yang memakai cara-cara kekerasan di dalam gereja atau di dalam hidup beriman atau juga di dalam hidup beragama, yang oleh bangsa dinamakan dengan gaya radikalisme dan fundamentalisme. Tentu kita tidak mau hidup kita dibangun di atas dasar iman yang fundamentalis dan radikalis. Dan tidak ada orang Katolik yang radikal. Karena kalau merujuk pada Yesus yang adalah tokoh sentral ajaran Katolik, ia selalu mengajarkan kelembutan dan cinta. Itulah kenapa gereja selalu berlaku lembut dan penuh cinta kepada mereka yang arkais. Kita berdoa untuk paroki kita agar kita beriman betul dengan benar. Dan marilah kita menghargai iman Katolik dengan terus memberikan kesaksian penuh kelembutan dan cinta kepada dunia. Jangan lagi kita memporak-porandakan diri, jangan lagi kita menjual harga diri gereja dan kekatolikan kita dengan gaya arkais, cara-cara kekerasan, tipu muslihat dan pemfitnahan.
karena itulah yang ditentang oleh Santo Yosafat ketika gereja ortodoks di Rusia mencoba melakukan itu. Katolik itu universal. Katolik mengusung cinta kasih. Masih ingat komentar Metro TV ketika Paus Fransiskus datang ke Abu Dhabi, bertemu dengan imam besar di masjid di Abu Dhabi, dan editorial media Indonesia berkomentar begini, Bapak Ibu, pimpinan gereja Katolik sedunia yang berjumlah umatnya 2 miliar itu bertemu dengan seorang tokoh besar, imam agung di Abu Dhabi. Gereja Katolik yang selalu menebarkan cinta kasih kepada dunia. Kita tentu bangga karena gereja Katolik terkenal dengan cinta kasih. Jangan sampai gereja Katolik Santo Petrus Negara yang merongrong cinta kasih Kristiani Katolik kita. Semoga Tuhan memberkati.